Halo Sobat ASN dan para pendengar setia podcast kami dimanapun kalian berada. Kali ini bertemu lagi bersama saya Angga Tribowo yang akan membahas hal-hal yang menarik, tentunya membahas seputar inovasi pelayanan publik sampai dengan birokrasi yang ada di Indonesia, yaitu di podcast Ngopi ASN atau Ngobrol Pintar bareng ASN. Kali ini kita akan membawakan tema Smart Governance. Tentunya ketika kita berbicara tentang Smart Governance, berarti kita berbicara tentang good practice and bad practice. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih, saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang kece, narasumber-narasumber yang sudah qualified, yang hype abis pokoknya. Kali ini saya ditemani oleh Kak Pramudia dan Kak Tupal. Nah, penasaran kan nih sama narasumber-narasumber kita? Mari kita kenalan yuk. Hai Sobat pendengar, saya Pramudia Ananti, saya bekerja sebagai pembimbing kemasyarakatan ahli pertama di Bapas Kelas 2 Pekalongan. Membina narapidana, mengembalikan mereka pada keluarganya, dan menciptakan stigma positif kepada masyarakat adalah tugas saya. Halo Sobat pendengar, saya Tupal Pasaran atau Venus Manalu, bekerja sebagai analis keimigrasian ahli pertama di kantor imigrasi kelas 1 TPI khusus Batam. Menjaga gerbang negara, melayani dengan hati, itulah moto kami. Mungkin Kak Pramudia bisa jelasin nih bagaimana sih contoh penerapan dari good practice dan definisi dari good practice itu seperti apa? Nah, good practice sendiri adalah suatu cara, pendekatan atau metode kerja yang terbukti efektif dalam mencapai tujuan organisasi dan dapat dijadikan contoh oleh pihak lain untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kualitas layanan. Nah, kemudian apa sih contoh dari good practice di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu sendiri? Yaitu adanya revitalisasi pemasyarakatan yang merupakan transformasi paradigma dari menghukum menjadi membina. Yang mana program ini memperkenalkan konsep pembinaan berbasis human security dan pemberdayaan ekonomi. Kemudian lapas dan rutan sendiri dijadikan tempat pembinaan produktif seperti adanya pelatihan kerja, kewirausahaan, dan pendidikan karakter. Kemudian contoh yang kedua yaitu adanya database pemasyarakatan atau SDP. Hal ini merupakan digitalisasi dari data narapidana dan klien pemasyarakatan, yang mana SDP sendiri adalah sistem informasi nasional yang mencatat seluruh data warga binaan, tahanan, dan klien secara real time. Nah, dari contoh tersebut juga mencerminkan adanya nilai beraklak loh, yang mana mencerminkan nilai berorientasi pelayanan, yaitu inovasi sistem digital mempermudah pendataan, kemudian akuntabel, data valid dan verifikasi, kemudian terdapat kompeten, yang mana pengelolaan berbasis teknologi ini dan profesionalitas dari petugas pemasyarakatan, kemudian ada adaptif, memanfaatkan transformasi digital, kemudian ada loyal, membangun sistem pemasyarakatan berintegritas, dan harmonis serta kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan dunia usaha dan lembaga pelatihan. Nah, kalau dari Kak Tupal sendiri, gimana sih contoh dari good practice itu? Nah, di lingkungan imigrasi ada juga contohnya nih, aplikasi M-Paspor, mobile paspor dan anjungan paspor mandiri, disingkat APM, merupakan inovasi digitalisasi layanan paspor dan mesin paspor. Aplikasi M-Paspor memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran unggah dokumen, memilih jadwal wawancara dan melakukan pembayaran secara online. Anjungan paspor mandiri, pemohon dapat memindai data, mengambil foto, mencetak paspor secara otomatis tanpa antre lama di loket. E-Visa dan AutoGet System merupakan sistem modernisasi yang internasional. E-Visa, pengajuan visa secara daring bagi WNA tanpa harus datang ke KBRI. AutoGate System, pemeriksaan otomatis menggunakan face recognition dan fingerprint di bandara. Nah, hal itu juga merupakan pencerminan nilai berakhlak loh, yaitu berorientasi pelayanan. Inovasi sistem digital mempermudah pendataan. Akuntabel, seluruh proses tercatat dapat ditelusuri. Kompeten, pengelolaan berbasis teknologi dan profesional pada petugas imigrasi. Adaptif, memanfaatkan transformasi digital. Loyal, menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Harmonis dan kolaboratif, bekerja sama dengan kementerian atau lembaga lain. Ih, keren banget jawabannya, mantap banget lah dari kakak-kakak ini. Selain ngasih contoh, tapi juga dikaitkan nih sama nilai-nilai berakhlak. Jadi kita sebagai ASN itu nggak lupa sama core value-nya. Nah, dari contoh tersebut, kunci keberhasilannya itu seperti apa sih Kak? Jadi kita bisa menularkan, jadi kita juga bisa mencontohkan, sehingga instansi lain, kita sebagai ASN itu terus berkembang bersama gitu. Nah, kunci keberhasilannya yaitu yang pertama monitoring, evaluasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Yang mana setiap inovasi dievaluasi secara periodik agar tidak terhenti di peluncuran, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini contohnya seperti imigrasi melakukan survei kepuasan penggunaan M-Paspor untuk penyempurnaan sistem, kemudian dari Ditjenpas sendiri melakukan audit internal dan evaluasi hasil pembinaan warga binaan secara berkala. Kemudian yang kedua yaitu budaya organisasi yang mendukung nilai berakhlak.
Nah, nilai inti ASN sendiri yaitu nilai berakhlak yang dapat dijadikan sebagai fondasi perilaku harian, bukan hanya sekedar slogan. Nah, contohnya sendiri yaitu ASN pemasyarakatan menanamkan nilai humanis dan empatik kepada warga binaan, kemudian ASN dari imigrasi menampilkan sikap ramah, cepat, dan profesional kepada pengguna layanan. Strategi dalam memperluas dan menularkan best practice ke instansi lain yaitu dengan cara pertama, program monitoring dan pendampingan antar unit, yang mana unit pelopor ini membimbing unit lain yang ingin mengadopsi praktik yang serupa melalui mekanisme coaching, pelatihan, dan kunjungan belajar. Kemudian yaitu contohnya dengan cara bentuk tim mentor dari instansi percontohan, misal dari kantor imigrasi Batam menjadi mentor bagi kantor imigrasi yang lain. Kemudian contoh yang kedua yaitu laksanakan pendampingan lapangan dan on the job training. Seperti contohnya Bapas Pekalongan yang berhasil menerapkan one stop service membimbing Bapas di daerah lain agar mampu meniru sistem pelayanan terpadu. Nah, untuk strategi yang kedua nih, itu membangun ekosistem knowledge sharing, publikasi, dan diseminasi melalui media. Yang mana hal ini membuat inovasi dikenal jadi luas, menginspirasi instansi lain, kemudian menyebarkan dengan cepat lingkungan berbagi pengetahuan antar pegawai dan antar unit. Nah, hal ini bisa diterapkan melalui adanya pembuatan bentuk video dokumenter, podcast, artikel di media internal, kemudian dapat diupload melalui kanal YouTube, Instagram, dan media massa, kemudian dapat juga melalui bentuk komunitas praktik, dan yang terakhir yaitu melalui e-learning atau repositori digital informasi layanan publik. Sangat menarik sekali ya, kita tahu bahwa dunia ini terus berubah cepat, masyarakat juga butuh layanan publik responsif, transparan, dan efisien. Nah, disinilah konsep smart governance ini hadir, bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal good practice. Baik, dari tadi kita udah ngebahas nih tentang good practice itu seperti apa, dan sekarang kita ngebahas kebalikannya nih, yaitu bad practice. Mungkin narasumber kita akan menjelaskan tentang bad practice itu dan contohnya, penerapannya, penanganannya, dan lain-lain. Oke, kita dengarkan, kita simak baik-baik sehingga kita dapat menghindari nih apa yang namanya bad practice. Bad practice adalah kebiasaan atau tindakan atau metode kerja yang tidak sesuai dengan standar, etika, atau prinsip tata kelola yang baik atau good governance. Bad practice sering menghambat efektivitas kerja, menurunkan kepercayaan publik, dan mengakibatkan pemborosan sumber daya. Contoh kasusnya itu, satu, kasus rekrutmen ASN tidak transparan. Dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil atau mutasi jabatan di seluruh instansi daerah, munculnya laporan bahwa terdapat praktik titipan atau jual beli jabatan atau intervensi pihak tertentu. Artinya penentuan siapa yang lolos atau naik jabatan tidak sepenuhnya berdasar kompetensi dan hasil tes, tetapi karena kedekatan, koneksi, atau pemberian imbalan. Tidak akan menghasilkan dampak, yaitu menurunnya kepercayaan publik, menurunnya motivasi pegawai berprestasi, kinerja organisasi menurun, terbukanya peluang korupsi, dan kolusi berulang. Itu saja yang akan terus-terusan terjadi. Nah, kemudian apa sih penyebab dari kegagalan itu dan bagaimana cara yang tepat nih agar kesalahan-kesalahan itu tidak terulang lagi? Penyebab dari kegagalan itu sendiri menurut saya yaitu yang pertama adanya lemahnya integritas dan moral aparatur, kedua yaitu pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah. Hal ini karena kurangnya monitoring langsung dari instansi pengawas seperti BKN atau inspektorat. Yang ketiga yaitu budaya asal kenal dan nepotisme. Hal ini di lingkungan birokrasi masih ada beberapa instansi yang masih menganggap wajar bahwa bantu teman atau balas budi itu merupakan hal yang wajar. Untuk yang terakhir yaitu sistem rekrutmen belum sepenuhnya digital dan kurang transparansi informasi publik. Nah, dari hal ini tidak adanya jejak digital untuk menelusuri proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi tidak terbuka secara rinci. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Cara pencegahannya yaitu dengan melakukan 3 aspek utama, yang mana aspek ini menyentuh pada sistem manusia dan budaya organisasi. Pada sistem yaitu terkait digital, terintegrasi berbasis merit. Nah, kemudian untuk yang manusia yaitu memiliki nilai integritas dan akuntabel, serta memiliki penanaman nilai berakhlak, dan ketiga yaitu budaya organisasi seperti menolak adanya nepotisme serta menjunjung nilai berakhlak juga. Oh, jadi seperti itu ya Kak, penyebab dan cara penanganannya. Nah Kak, selain dari penanganan dan penyebabnya, pasti ada alternatif yang terbaik yang yaitu pencegahan. Gimana sih pencegahan yang terbaik? Nah, ini juga kita kaitkan juga dengan dalam perspektif manajemen SDM. Nah, alternatif terbaik nih untuk menghindari adanya hal-hal tersebut yaitu yang pertama digitalisasi total proses rekrutmen atau e-rekrutmen. Kemudian yang kedua yaitu sistem pengaduan terpadu dan perlindungan pelapor. Yang ketiga, publikasi terbuka setiap tahapan rekrutmen. Yang keempat, penguatan integritas. Dan kemudian yang terakhir yaitu pengawasan eksternal dan independen. Nah, apabila dilihat dari perspektif manajemen ASN dan smart ASN sendiri, dari adanya kasus rekrutmen ASN tidak transparan yaitu bertentangan langsung dengan prinsip sistem merit, yang mana hal itu terhubung dalam suatu manajemen ASN dan smart ASN. Hal itu pun juga diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Nah, dalam konteks manajemen ASN sendiri, good practice adalah bentuk nyata penerapan merit sistem dan nilai berakhlak, sedangkan bad practice sendiri menunjukkan lemahnya integritas dan tata kelola SDM aparatur. Kemudian untuk ASN yang mampu menerapkan good practice secara konsisten adalah fondasi utama lahirnya smart ASN, yaitu ASN yang berintegritas, adaptif, inovatif, kolaboratif, dan siap menghadapi era digital.
Wih, luar biasa banget obrolan kita hari ini. Dan obrolan hari ini banyak banget hal-hal yang menginspirasi kita sebagai ASN muda. Tentunya kita juga banyak belajar nih bahwa setiap good practice itu lahir dari kemauan untuk berubah dan dari semangat untuk menjadi lebih baik, dan tentunya komitmen untuk berintegritas. Sementara bad practice bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dipelajari agar tidak diulangi, karena kegagalan yang diakui lebih berharga daripada kesalahan yang disembunyikan. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki diri, sama-sama kita tumbuhkan budaya berbagi, saling belajar, dan terus berinovasi, karena insan yang hebat tidak lahir dari yang sempurna, tapi dari mereka yang mau terus belajar jadi lebih baik setiap hari. Saya Anggara Dipanca pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, jadikan setiap praktik baik sebagai kebiasaan dan setiap kekeliruan sebagai pelajaran. Salam berakhlak, salam smart people.